Shalom, selamat pagi. Hari ini kita belajar bagaimana hidup tanpa Tuhan semua akan sia-sia. Apakah Anda mengenal William James Sidis? Tentu banyak dari kita tidak mengenalnya. William James Sidis terlahir dari ayah yang seorang ilmuwan dan ibu keturunan Yahudi Rusia. William Sidis tumbuh sebagai anak jenius, IQ-nya kira-kira 260, dinobatkan sebagai orang yang paling cerdas yang pernah ada. Umur 11 tahun sudah menjadi mahasiswa Harvard, menguasai kurang lebih 40 bahasa. Dengan potensi yang demikian besar, tentu kita akan membayangkan William James Sidis akan menjadi orang besar. Namun, dugaan kita ini keliru. Seumur hidupnya, William James Sidis hanya kerja serabutan, tidak pernah meninggalkan jejak yang diingatkan dunia. Dia juga tertekan dengan pola pendidikan ayahnya yang menginginkan menjadi orang besar. Tragisnya, dia meninggal dalam kemiskinan dan kesendirian. Melihat kisah William James Sidis, kita mungkin akan merasa betapa sia-sianya hidup ini. Dia membuang-buang potensi yang besar. Namun, apakah jika seseorang bisa memanfaatkan potensinya dan meraih kesuksesan, hidupnya akan bermakna? Tentu tidak juga. Dunia penuh dengan kisah-kisah orang yang tetap merasa depresi walaupun mereka sedang berada di puncak kejayaan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika demikian, bagaimana kita harus menjalani hidup ini supaya hidup ini menjadi bermakna? Pertanyaan semacam ini pernah dipikirkan oleh orang-orang pada masa lampau. Salah satunya apa yang ditulis di dalam kitab Pengkhotbah. Saudaraku, kitab ini dibuka dengan memaparkan sebuah fenomena yang menakutkan tentang hidup manusia, yaitu hidup manusia sebenarnya fana atau tidak kekal. Pengkhotbah menggambarkannya dengan istilah hebel, artinya sebagai kesia-siaan. Saudara-saudaraku, secara literal, hebel bisa diartikan sebagai uap atau nafas. Secara metaforis, hebel bisa diartikan sebagai kesia-siaan atau kesementaraan. Arti yang kedua yang lebih sesuai dengan konteks kitab Pengkhotbah ini, hidup itu seperti uap yang mudah hilang dan kita tidak akan menemukan apapun yang sejati di dalamnya. Apapun yang kita kejar dalam dunia ini, semuanya fana. Kita mungkin pernah kenal dengan orang-orang yang merasa sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting, seolah-olah nasib dunia ada di genggaman mereka. Tetapi, benarkah demikian? Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita melihat banyak proyek yang dibatalkan. Banyak orang penting yang meninggal dunia. Ternyata dunia tetap berjalan seperti biasa. Seperti yang dikatakan Pengkhotbah, matahari tetap terbit dan terbenam. Angin tetap berputar dan air tetap mengalir ke laut. Sementara itu, manusia datang dan pergi. Kebanyakan dari kita tidak akan diingat, bahkan oleh orang-orang yang hidup setelah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, panca indera kita pun tidak akan pernah terpuaskan oleh makanan, hobi, tempat-tempat yang begitu indah, dan sebagainya. Lalu, apapun pencapaian kita, itu juga bukan sesuatu yang baru. Selalu saja ada orang-orang di masa lampau
yang telah memikirkan sebelumnya. Inilah yang menjadi inti pembicaraan dalam kitab Pengkhotbah ini. Jika kita hanya fokus pada dunia ini dan terlepas dari Tuhan, manusia tidak akan menemukan hidup yang bermakna. Oleh sebab itu, untuk dapat menjalani hidup yang bermakna ini, kita harus memprioritaskan Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan perintahnya. Itu yang dikehendaki di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang di dalam Tuhan, memprioritaskan Tuhan bukan menjadikan kita sebagai orang Kristen yang ahli surga dan mengabaikan urusan sehari-hari. Tetapi bagaimana Kristus menjadi pusat dari segala yang kita kerjakan, tetap lakukan kegiatan dan panggilan hidup sehari-hari. Tetapi yakinlah bahwa itu semua akan kita lakukan dalam koridor kehendak Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa memang tadinya hidup kita terpenjara dalam kesia-siaan. Tetapi Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Oleh sebab itu, marilah kita memandang bahwa hidup adalah sebuah anugerah. Dia tidak hanya mencintai kita segambar dengannya, tetapi juga menebus kita dengan darah anaknya. Maka jalanilah hidup ini selaras dengan agenda Tuhan yang telah tertulis di dalam firman Allah. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.